sesi kedua ini narasumber adalah Bapak Hamdan Zubir. Beliau adalah jabatan Kasih Dimas di kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh. Tinggal di itu Kota Selatan ya. Beliau tinggal di Kota Selatan. Jadi nanti mungkin apa-apa yang berhubungan nanti yang perlu ditanyakan kepada misalnya nanti pada Pak Hamdan kepada misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kabak Kesra, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ini mama, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin dan yang berhadir. Pertama dan yang paling utama sekali, kita tetap bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberikan kekuatan, kesempatan, kemudian diberi hidayah, sehingga kita telah dapat hadir di aula wali kota Malau Indah, Kota Payakumbuh. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk lebih akrabnya kita, mungkin sebahagian sudah kami kenal, maka mungkin kami ingin memperkenalkan lebih dekat lagi. Pertama, nama sudah disebutkan tadi, Hamdan Zubir. Kemudian tinggal di Kota Baru Semarang. Sebelum sebagai Kasih Dimas di Kemenak Kota Payakumbuh, sudah banyak kantor KUA yang kami pertama dahulunya di pesisir selatan, kemudian di Kota Baru Semarang, Kecamatan Payakumbuh, kemudian terus ke Kecamatan Suliki, terus ke Lare Sakualaban. Ketika Pak Abdal berada di Lare, kami sama-sama di Lare Sakualaban. Kemudian pindah lagi ke Kecamatan Payakumbuh. Tahun 2020 pindah ke Kota Payakumbuh sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Jadi banyak kami pengalaman di KUA, bekerjasama dengan penyuluh agama yang ada di kecamatan. Kemudian tentu
pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk berbagi. Ya Pak, kasih. Berbagi di dalam terkait dengan tugas kita sebagai ulama, tugas kita sebagai dai, maka kita berbagi. Artinya kami bukan menggurui, kami bukanlah orang yang lebih baik, lebih tetapi kita saling tukar pikiran, berbagi. Ada persoalan-persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan sholat Jumat, syarat-syarat dan rukun dari pelaksanaan Jumat. Nanti kita bertukar pikiran. Jadi kami ingin dahulu, kalau perkenalan dari kami sebagai Kasih Bima sudah tadi. Jadi pendidikan pertama di pondok 27 tahun, kemudian melanjutkan ke IAIN Padang, Fakultas Syariah, jurusan Peradilan Agama. Lama bertugas di Jawa. Mungkin dari kami demikian, dan kami ingin pula mengetahui Bapak-bapak dan kita yang berhadir, sejauh mana kita sudah melaksanakan tugas yang mulia ini, bahwa kita menyampaikan pesan-pesan agama di tengah masyarakat itu bukan karena istilahnya itu adalah pekerjaan yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalih. Perkataan yang paling baik dan paling utama ahsan. Ahsan itu kan yang lebih utama. Kalau Pak Afdal yang paling utama, ya, Afdal. Fadlun, keutamaan. Yang lebih utama afdal. Hasan, baik. Ahsan. Jadi ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan perkataan yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah adalah mengajak orang di jalan Allah. Di pekerjaan kita sebagai khatib, sebagai mubalik, sebagai dai, itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling baik dan paling mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini aku ingin mengetahui dari labara di antara bapak-bapak yang ikut penghadiran yang lah kadang-kadang lah menjadi ustaz atau ustaz apa ya? Kenalan dari itu Pak labara kali tampil sebagai khatib. Ada di mana? Ada perkenalan, ada tahu dasar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Firdaus Jumaldi dari PKK terakhir di Kota Gadang, Keliki. Sebagai imam guru di Masjid Al Ikhlas Pasir Buah Timur di Kubu
Belum pernah nggak gitu? Basic dari UNP Universitasnya. Ambo sarjana S1. Yang memotivasi untuk ikut Pilkada. Yang pertama yaitu tugas mulia tadi baca Ustaz tadi. Itu tugas mulia itu yang pertama sekali memotivasi ambo. Yang kedua, ambo diamanahkan jadi imam kedua di Masjid Al-Ikhlas. Jadi nyampang imam satu berhalangan atau khatib berhalangan itu ambo harus siap. Itu yang saya. Kasih. Ya. Lanjut. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dari utusan dari Masjid Sasabil Kejaksaan. Lapik waktu. Abu aslinya orang Rasul. Jadi Indonesia jadi gadi di Masjid Sasabil Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Iya, jadi aku sebagai gadi di situ dan aku juga belajar Al-Quran di Kampus di Simpang Kasda. Jadi yang memotivasi aku ini pekerjaanku salah satunya memang diutus pengurus gitu kan Pak, diutus pengurus dan satu lagi ingin ya tugas mulia itu lah memang berdakwah itu memang tugas atasanmu, tugas atasanmu ada gitu, belum pernah jadi kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Divo Alfarisi Cakra, asal dari Timur, dari utusan Masjid Nurul Jihad Padang Negara Tanah sebagai jemaah di Masjid Nurul Jihad. Terus motivasi untuk belajar khatib itu untuk bisa tampil sebagai khatib. Udah berapa kali jadi khatib? Belum pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris, utusan Masjid Al-Mutakin dari Pau. Motivasi akhirnya ingin berjalan lagi untuk khatib di Madinah. Pengalaman jadi khatib barangkali nggak tahu tapi nggak pernah. Kali ini nak tahu banyak kan? Banyak yang tidak tahu. Samula aku dulu di kader jadi ke Pulau Sawah ditanya oleh pemenang. Lah barangkali menikah orang. Ayo paling mereka jadi jam. Tidak bisa dia cuma udah nala putri apa yang itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Evan Denis, biasa dipanggil Evan. Saya bertempat tinggal di Jakarta. Sekarang sekolah masih di Manugua, Kota Payakumbuh. Hal yang motivasi saya untuk menjadi khatib yaitu ingin menambah pengalaman dan menambah ilmu agama juga. Dan belum pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat, biasa dipanggil Rian, utusan dari Masjid Istiqomah Beberapa kali. Saya berminat kalau lulus Bukit Tinggi dan untuk penampilan negatif sudah pernah beberapa kali. Win Bukit Tinggi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gilang Fernandus. Saya berasal dari Masjid As-Swaidiyah, Kelurahan Bulak Malikandi, dan saya tamatan SMK Negeri 2 Payakumbuh, dan saya belum pernah menjadi khatib. Dan motivasi saya untuk menjadi khatib adalah untuk pandai menjadi khatib, dan apabila khatib utama tidak datang, saya mesti bisa menggantikannya. Itu motivasinya. Nanti akan jadi ustaz yang ustaz kabir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri nama Muhammad Fidan Rais, tinggal di Tanjung Botol Samping Agung, pengurus Masjid Islam Jumatan. Pengalaman untuk jadi khatib Jumat belum pernah, tapi untuk khatib anak STM itu latih beberapa tahun. Ambo dulu jadi khatib anak STM, ambo guru STM itu baik-baik. Jadi latih beberapa tahun di guru. Baru bisa dilakukan. Jadi aku masih belajar yang melalui. Jadi khatib hari Jumat anu khatib di buku kelas balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey Faris Andrian, panggilan Jeffrey, utusan dari TBK Musyawarah Muslimin. Riwayat sekolah SD Negeri 2 Pasnaya, SMP Negeri 4 Payakumbuh, dan bersekolah di SMP Negeri 2 Payakumbuh, dan menamatkan kuliah jurusan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Negeri Payakumbuh. Untuk pelatihan kewajiban ini tujuannya untuk bisa nanti diharapkan orang umum dan bisa menggantikan ketika ustadz yang tidak yang berhalangan saat kita nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gusti Hidayat. Sehari-hari mengajar di SMA 1 Payakumbuh yang guru agama. Jadi pernah jadi khatib dulu tahun 2013. Jadi beberapa kesibukan ditinggalkan, artinya memang kerjaan yang mulia tapi mengurus keluarga, anak-anak, akhirnya pulang dari kesibukan sampai dengan saat tadi menjadi khatib di dalam kelas insyaallah tasiri. Terima kasih. Jadi benar-benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatah. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Payakumbuh, utusan dari Masjid Al-Amanah Kelurahan Kububutan Terape. Untuk saya belum pernah menjadi khatib, tapi ceramah sudah. Motivasi untuk ikut khatib adalah agar bisa memberikan khatib yang tidak ada atau tidak hadir ketika jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Nurul Yakin. Kebetulan masjid saya ini letaknya di antara perbatasan antara Ibu dan Paut, tepatnya di depan sekolah Al-Fas. Yang mana masjid saya ini sudah menjadi masjid sejak tahun 2003. Nurul Yakin. Jadi sampai saat sekarang masih ada yang belum mesti jadi masjid. Dia alhamdulillah segala kegiatan keagamaan tetap lancar. Jadi saya juga pengurus Masjid Yakin tersebut dan juga sebagai ban serap untuk jadi imam. Jadi saya lakukan sebagai imam. Jadi pada suatu kali karena saya jadi khatib cuma satu kali saja, yang mana waktu itu ada buku khutbah. Jadi saya
menyampaikan kepada sidang jamaah. Jadi cuma satu sekali yang saya lakukan. Jadi itulah sebagai menurut saya pengalaman saya. Jadi dengan adanya pelatihan ini saya sangat bangga sekali untuk mengikutinya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi masjid yang permanen istilahnya karena ada dari rumah yang belum kalau tidak ada nanti syarat-syaratnya secara lengkap tidak sana. Sebetulnya nenek ada itu sudah berapa kali dimasukkan ke dinas yang terkait kan sampai sekarang sekarang belum ada solusi yang seperti itu. Mudah-mudahan saya berharap dari Bapak nanti Ketua Dewan sebab ini yang selalu menjadi pembicaraan di jemaah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Motivasinya sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Baharudin Muhammad Putra Setanakayo, panggilan Ustaz Opal. Saya aslinya orang Bulu dan juga sekarang tinggalnya di Ibu. Dan kalau masalah khutbah, alhamdulillah semenjak di kelas 3 MTI Kota Panjang Lampasi sampai sekarang, alhamdulillah. Motivasinya kita berdakwah dari umat untuk umat supaya dakwah kita ini diterima di tengah masyarakat atau khutbah kita ini didengar oleh masyarakat luas. Mudah-mudahan berkat dakwah yang kita miliki, ya kita pun yang menyampaikan, insya Allah apa yang disampaikan itulah yang dipakai untuk sehari-hari. Jangan kita menyampaikan tapi kita tidak dipakai. Yang apa disampaikan kalau kita tidak dipakai untuk sehari-hari. Nah, itu kan berarti kita tidak menurut syarat-syarat apa yang kita lakukan pada hari ini. Itu saja. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misru, panggilan Abu, khususan dari Masjid Goram Kota Nampek. Alhamdulillah untuk jadi khatib pernah dan motivasi meningkatkan kapasitas yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. musiknya dari mana? Sama apa? Dari MDI Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penelitian dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Buddha. Mungkin Bapak kasih kita saya yang bahwa pertama saya motivasi ikut pelatihan ini. Pertama tugas media, yang kedua menambah ilmu, terus pengalaman negatif sudah. Itu saja. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Zulkifli, panggilan Zul, utusan dari Tenoko di Musala Negara. Pengalaman soal sudah pernah jadi khatib. Motivasi untuk mengikuti kegiatan ini adalah setiap kita adalah diwajibkan untuk berdakwah, karena dakwah adalah tugas kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panitia tuh dia tuh Pak. Silakan. Kok panitia? Nama Asep Arifin, utusan dari Masjid Al-Furqan Maha Islami. Kemudian pernah menjadi khatib dan motivasi untuk menambah ilmu dan yang lainnya. Pendidikan saya Bukit Tinggi S1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama hadir. Kemudian kalau seandainya para ulama khatib kita itu sudah ada yang tua seperti narasumber yang baru saja itu kan sudah usianya lanjut. Jadi kalau tidak ada pengkaderan ini tentu ciri-ciri hari sudah semakin dekat itu kan ulamanya sudah dipanggil. Jadi itu mungkin barangkali siapa lagi yang akan melanjutkan pekerjaan yang mulia ini kalau bukan kita. Tapi kenyataannya kenapa masih banyak yang meja yang kosong? Pemerintah sudah, Pak Hamzah sudah menyediakan berapa mejanya? Perlu kita berikan penyegaran atau pandangan bahwa ini bukan yang lain-lain. Bukan yang berdiri ini adalah orang hebat, tidak. Tapi karena ini adalah pekerjaan kita. Saya terapa dengan ucapan, ini kerja kita. Kalau sempat di kota Payakumbuh ini ada bahasa di masjid itu orang enggak melaksanakan Jumat. Itu kota Payakumbuh ini mulai dari Kabak Pesra, Kasih Bimas, pasti itu dipanggil oleh Pak Kandil. Pak Kabak Pesra, kenapa ada orang di Payakumbuh enggak sholat karena enggak ada khatib? Itulah mungkin barangkali faktor ya Pak Abdal. Jangan sampai masjid yang ada di kota Payakumbuh ini tidak ada khatibnya. 88 masjid yang ada di kota Payakumbuh ini yang sudah terdaftar, berarti satu kali Jumat itu 88 khatib yang berdiri di masjid. Yang hadir 20. Anggaplah yang 88 itu sudah bisa dia untuk menjadi khatib. Tapi kalau seandainya seperti peristiwa Cianjur, dalam waktu yang sedikit 300 lebih lalu meninggal secara serentak. Siapa lagi? Kalau bukan kita hadir, motivasi kita hadir ke sini menjadi khatib tak lain dan tak bukan adalah lillahi ta'ala. Karena Allah. Kalau kita sudah karena Allah untuk datang ke sini untuk melaksanakan pekerjaan yang mulia ini, Allah akan meredai pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan kalau kita dasari dengan lillahi ta'ala, yang lain-lainnya akan mengikut. Motivasi saya agar saya bisa menggantikan khatib itu, saya bisa. Lebih dari itu Allah kasih nanti.
Karena pengalaman itu sudah kita coba dari kecil, ingin belajar sebagaimana dari kecil waktu SD. Saya ingin menjadi khatib seperti itu. Allah sampaikan. Bahkan malam tadi oleh orang Kisra dibawa pula ke Orang Kandi, Sepingai. Jadi bisa jadi Ustaz lah pernah ke dibawa Pak Wir ke Sepingai. Jadi bisa besok dengan silaturahim awak tinggal, ada yang perlu dawak di Kisah melalui beliau, ada yang perlu di Kementerian Agama, awak lah kena baca rohnya lagi Pak Kasih. Ba'a musajid kami go bisa ndaknya menjadi musajid nan setara lagi musajid lain. Masa mendirikan musajid kahadu banyaknya tantangan. Ambo seketik pun ndak ingin musajid itu terhalang pendirian. Tapi ambo ndak ingin orang bercakap agak mendirikan masjid. Itu sudah dasarnya Pak. Kalau bercakap orang mendirikan masjid itu masalahnya sampai ke provinsi, sampai ke penyelesaiannya payah. Itu pendekatan hati. Mudah-mudahan dengan mau'izah, dengan berdalil yang bagus, insya Allah nanti bisa. Kalau syaratnya sudah lengkap, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Hasil kita musyawarah seluruh masyarakat sepakat untuk mendirikan masjid, ada tanda tangan, ada KTP, ada rekomendasi dari lurah, ada rekomendasi dari camat dan KUA, nanti ada rekomendasi dari FKUB, Kementerian Agama, dibawa ke sini, insya Allah keluar nanti surat SK masjid oleh Pak Wali Kota. Jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dari pengertian lah dulu nak. Awal kata. Pengertian khutbah Jumat dan sholat Jumat. Secara harfiah, khutbah Jumat, khutbahnya secara harfiah itu artinya ucapan, pidato, nasihat, mau'izah, pelajaran dan sepertinya. Jadi ini kecil Pak Guru tadi, ambolah lamagian ucapan, pidato, nasihat dan sebagainya, mengajak. Secara istilah, pidato yang diucapkan oleh seorang khatib di depan jemaah Jumat. Coba, apakah di depan siswa? Pidato yang diucapkan oleh seorang khatib di depan jemaah Jumat sebelum dilaksanakan sholat, sebelum sholat dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat. Itu yang dikatakan sholat Jumat. Oh, copek ngalau lah muna nak. Ya. Iya Pak. Perlu lah muna nak. Sampai selesai. Hukum dan dalil sholat Jumat. Hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan, kecuali hamba sahaya, budak, perempuan, anak-anak, orang sakit, musafir dan mereka yang ada uzur. Dalilnya Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, artinya Jumat itu adalah hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah
kecuali 4 macam orang: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, orang sakit. Rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat ado nan disepakati, tidak ada perbedaan. Ado sebahagian menambah, ada opak dengan kecil buya aja ko limonya pak, aku barang pak 6 ada. Jangan jadi lah masalah. Tidak. Yang pertama, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tidak ada khatib membaca itu khutbahnya batal. Nah, itu bedanya pidato jo khutbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah besar. Enak. Itu tidak mungkin, saya pendek. Kemudian tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Puji-pujian kalah para saudara. Lah, mana napa ada lidah wak ketika itulah baca. Kalau hanya menghafal-hafal puji-pujian, ketika Jumat jangan. Nalah pasir lidah ya Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak puji-pujian tu. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bisa diambil dalam Al-Quran. Alhamdulillahillazi anzalal Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Lalu kalau tinggal kita bersyukur kepada Allah, tidak ada alhamdulillah, itu jali kesalahannya. Bagi orang-orang lama-lama dulu diulangan sama yang mulia. Berarti rukun kedua tidak lengkap. Yang kedua, selawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala. Yang berbeda lah. Kok pakai sedina, tidak sedina. Mana itu gaji awak ni? Ina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Harus dibaca itu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kadang-kadang kan salli wa sallim, itu selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dibunyikan nama Nabi Muhammad di situ. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah lah dorkun aja. Nang katigo bisa nang katigo pas sekali saja dia puji-pujian. Tapi tidak sebahagian imam pendapat sebahagian Syafi'iyah ini ditambahnya sadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang yang pakai itu? Tak uyah kan? Pakai itu. Tak salah dah. Jangan rukun 5 ni itu warna 6. Salam. Pasti mana ada. Kau sedang makan teh di depan di depan tadi. Harus ada Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Baca nama Nabi Muhammad. Tak
Tak nombor dipakai domir-domir saja orang. Ala Sayyidina Muhammad, ala Muhammadin, ala Nabina Muhammad, ala Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang baca sahabat lagi, baca tabi'in lagi. Itu jangan pada mana ada lanjane pangkaro kaji ado. Alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah rabbil alamin tu, itulah ado pun pertama. Kalau tidak ada itu, kalau Buya Mismadi atau Ambo jadi minta jadi khatib, tinggal itu hebat ponala isi kedubanya jali kesalahan tak bisa dijadian rumah sakit. Itu nomor dua nak waktu dua. Allahumma salli wa sallim harus ada itu. Wa barik pakai itu nama. Atau nomor tiga kan dikaitkan dengan satu pujian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Nang kampe berwasiat takwa. Ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahasa Arab itu harus bahasa Arab. Bersyukur kita kepada Allah. Alunna nadole deh. Tapi alhamdulillahirabbil alamin wa terjemahkan ke bahasa Indonesia itu baru. Nah, ketika membaca ayat faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Tahu orang bahasa katik kenyo membaca rukun daripada rukun kurban. Tak nombor di sambi-sambi aja itu lah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ada orang banyak seni-seninya orang silakan. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ko bunyinya? Rukun. Kalau tinggal itu berarti tinggal rukun. Doa untuk mukminat pada khutbah kedua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itulah penirukunan itu. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Sambung saleh kok patulah panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artilah lah sempurna rukun. Kok saya lanjut apa baca dulu tak? Ni dah capek sudahnya. Ya, teori dan cara menyampaikan khutbah. Ini bukan mentogak ke santiang ke bisa jangan pandai apa ambil pandai itu. Kamu baca nak. Pertama dengan suara keras, jelas dan lugas. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu kedua ke jemaah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an. Allazi banyak tu yang bisa dia mau. Alhamdulillahillazi anzala sakinata. Kok bercerita ketenangan hati wah. Itu yang relevan. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa huwal azizul hakim. Awak kemawak mengarahkan pembicaraan awak. Cocokkan puji-pujian, cocokkan ayat jonang kawak sampaikan. Dengan suara keras, jelas dan lugas. Hati itu harus jadi itu. Tapi jangan banyak-banyak ajakan itu. Itulah kena-kena awak. Dan jadi pesan sampai jelas, padat dan ada maknanya. Bahasa yang mudah dipahami. Bahasa nawak gunon untuk awak kan tahu jemaah go iko gua. Ikonya jemaah nang hadir gua. Awak tahu selera jemaah. Seorang khatib harus memperhatikan keinginan jemaah.
walaupun awak adu dan lain-lain, kok kan awak berbeda-beda pemahaman awak kan, harus awak tanyon ago keadaan masjid jamaah masjid itu istiqomah, ihsan, harus ada dalam kepala awak. Awak pahami, ingin awak nak menguasai orang lain, gue nyosonang. Awak nak ingin menguasai jamaah, tapi jamaah wajib awak. Kalaulah awak dibenci dek jemaah, jangan harap pesan akan sampai. Harus awak jalin silaturahim, harus awak jalin jalinan kasih sayang dengan jemaah. Tak boleh awak mereka awak salahkan amalan-amalan orang yang ada di sini. Pasti besok turun ni. Tolong turun dek Pak ni ya. Ketika awak sedang khatib disuruhnya turun dek. Tolong aku turun dek. Mana awak malu? Di malu taknya ambo salah ke cuba nongkrong. Pernah dulu terjadi Pak kecilnya bapak-bapak jamaah sekalian sudah puluhan tahun dalam kesalahan. Saya sampaikan hari ini, kalau nanti saya ditanya oleh malaikat di dalam apa, saya sudah lepas deh. Turunang. Hebat mana? Tak boleh oleh itu. Sudahnya maka dipanggilan duduk skop. Yang salah amalan kami buya. Kotulah masuk tu orang berzikir-zikir je baru je. Salah ke tidak? Kan orang berzikir ni nak bagi kita sudah baca kok pada dalil lah orang sebentar. Apakah memang salah? Waktu Jumat ke bila? Antara zuhur dan asar. Afdalnya yang pertama, tapi orang kan tak main-main dah. Orang kan berzikir. Orang kan ada baca-bacaan agak 5 minit. Ada kecil amalan orang kau selamanya salah. Disuruh orang turun. Tak maunya. Para ada ongku bahagian hukum. Waktu dalam fikih. Ada waktu afdal, ya awal waktu, ada waktu haram, ada waktu nan ketengahan. Awak waktu awak lain dari waktu yang haram. Kalau sudah awak dah sembahyang asar dah ada itu, ayo betul. Menjiwai apa yang disampaikan. Baru pas sampai pesan awak, kalau awak jiwai awak yang sampaikan awak. Menjiwai apa yang akan kita sampaikan. Umpamanya sekarang ada kejadian di mana? Cianjur. Harus kuasai itu. Ayat-ayat yang terkait itu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa Nabi dulu, Nabi Lut. Hadis Nabi yang menyampaikan mengundang murka Allah. Awak kuasa itu. Kini kan ada istilahnya kini, mohon maaf kan kurang berpestaria dengan maksiat. Berpestaria dengan maksiat, lalu cuba kita cari peristiwa tsunami tahun berapa? Peristiwa tsunami tahun 2024 tanggal 26 Desember. 26 Desember. Malam 25, pagi tanggal 26. Orang berpesta maksiat. Cik Nabi, ma zaharul fahisyah. Kalau sudah bertebaran maksiat secara zahir, secara nyata-nyata maksiat dikerjakan, kata Nabi, faqasahumul maut. Maut akan bertebaran. Kematian akan merajalela. Sekali ditimbun di tangga gunung dua, diompok ke negara itu. Bisa 1000 sekali mati. Wa ma zahara fahisyah. Kalau lah terus terang orang melakukan kemaksiatan LGBT. Mohon maaf Ustaz. Ambolah ditanya Badan Narkotika dan Terorisme, banyak yang lahkanai di Sumatera Barat LGBT.
Sumatera Barat sasarannya tanggal besok dari Amerika orang akan datang. Ya nak, LGBT itu kan nyata-nyata dilarang dak agama. Itu nang kadi usahawan orang lupa ndak bisa mendapat buku nikah tu kalau jumpa mulu jadi nak. Pak mulu. Inyo ingin maras mendapat buku nikah pula bisa kawin jantan sama jantan, bisa kawin pedusi sama pedusi. Di balik anda Allah, bumi penduduk Nabi Lut. Di balik itu, itu pelajaran anda wak pahami. Menjiwai apa yang kita sampaikan. Sayyidina Ali, sahabat Nabi, berkata, ucapan yang keluar dari lisan hanya keluar lagi melewat telinga. Sedangkan ucapan yang keluar dari lubuk hati akan sampai menembus lubuk hati juga. Itu Ustaz tadi yang pendek dah. Kok kerja mulia kita wajib ser. Kalau nak mengecek itu dari siko. Tapi kalau nak mengecek itu mencalik beramploknya kalau masih. Kalau itu, ya Pak, kalau itu tidak dari siko keluarnya lah. Lain dasarnya. Indak karena kerjaan yang mulia lah. Indak ahsanu qaulam lah. Indak mencari rida Allah. Laika setinggi konsep kedua bawa indak keterima oleh masyarakat. Tapi 5 minit puji-pujian, 10 minit isi, 5 minit penutup. Bekok jamaah dia buya. Besok buya aja balik lagi tambah itu. Kalau buat sampai dari lubuk hati yang dalam. Bapak-bapak yang menyampaikan dari lubuk hatinya, gemetar dia bumi, gemetar hati dia. Hati go berlampis. Kalau hati itulah disentuh dengan hati yang suci, nyo akan gemetar. Aku nak perlu kan disiapkan dak khatib. Wak jiwai, wak pahami, wak sampaikan melalui lubuk hati wak kamu menyampaikan. Biar 5 minit, 10 minit, tapi masyarakat puih. Pi 1,5 jam begitu pada pi. Tidak dari dalam. Tidak diterima oleh jemaah. Jadi anak keluar dari lisan, inyo akan keluar melewati telinga. Masuk telinga suuk, keluar dengan tidak. Tetapi apa yang kamu keluarkan dari lubuk hatimu akan sampai menembus lubuk hati. Aiko nang kari usahauna nan keluar dari lubuk hati wa itu nang kawak tembuskan ke jemaah. Lanjut. Khatib tampil dengan pakaian yang memadai, wajar dan sesuai dengan situasi salat Jumat. Kalau jemaah di Padang tadi dari mana tadi? Dan cakap yang di Pawuh. Main dari Pawuh. Kalau tanya Pawuh ni khatib kalau pakai celana langsung diprotesnya ke dia. Itu perlu ni. Wak tanyon ke situasi kondisi ndak ada pakaian sarung pinjam. Kamu ke awak dari kantor kan. Ambo kalau khatib di ada mutakin tu ambo pinjam lah kau ndak bawa atau ditenggeknya di auto kan sarung. Ndak mungkin awak ada khatib dengan pakaian yang ada jemaah tu kadang-kadang yang fanatik. Kalau ndak mau deko pakaian khatib gua ndak bukan tak sah, tidak terima lah. Tidak. Lanjut, nanti kita perkenalkan. Bekal dan pesan untuk para khatib. Pertama, ikhlaslah karena Allah semata. Oh, pesan untuk kadang-kadang khatib buat. Ikhlaslah karena Allah semata. Kalau awak bekerja ikhlas karena Allah, yang lain dia gira Allah SWT. Jangan dengan nan kasakiti, nan godang dia gira Allah SWT. Apa kata orang bijak? Kalau kamu belum bisa melihat kekurangan
nikmat Allah. Dia lagi agen dah Allah itu lah. Lalu bisa awak memahami, bisa awak menengok, mengetahui bahasa nikmat Allah kan akan habis. Ada awak berfaham deh, kok banyaknya dia agen Allah. Ayah tu je nikmat Allah isu lain. Ada nak berfikiran benda tu? Kalau tidak bisa awak melihat, menengok, memahami, jangan kamu pikirkan dari mana Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Masalah rezeki kau jangan fikir-fikir, urusan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ana malata di muka bumi kau dijamin dak Allah rezeki. Cuma tugas kita laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tugas kita berusaha. Tugas kita berusaha dan nanti fa iza faragta fansab. Tugas kita bekerja dari 1 ke 2, dari 2 ke 3. Hasilnya nanti wa ila rabbika farghab. Kamu hanya kepada Allah saja berharap. Kepada Allah saja berharap. Kuncinya kalau dia agen. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam liku-liku kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan Allah beri dia rezeki haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Pesan Allah dalam Al-Quran, kuncinya iya benar ittaqillah haitsu ma kunta. Kemudian setelah ikhlas karena Allah menyampaikan materi, mengamalkan ilmunya, bahasa perbuatan lebih menarik daripada bahasa lisan. Kalau awak berdakwah, amalkan dulu. Beramal awak dulu baru awak sampaikan. Jangan sampaikan dulu baru beramal. Sebab bahasa perbuatan lebih menarik daripada bahasa lisan. Nampak dah orang kerojonya saya sekali aku saji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sallu bil laili wan nasu niyamun, baca Nabi. Nyo garin masaji, nyo tinggal masaji, nyo imam masaji. Lah masuk ang masaji kiro di sepertiga malam kiro nyo sembahyang tahajud. Kok disampainya baabona nilai-nilai sembahyang tahajud gak kurang yakin. Maksudnya berbuat dulu baru nyo disampaikan. Sallu bil laili wan nasu niyamun summa dakhulil jannata bisalam. Bangunlah kamu di sepertiga malam, picingkan matamu, lihat kebesaran kecintaanmu kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, lalu keluar air matamu. Itu nanti sampaikan ke jamaah doa dari lubuk hati yang dalam. Nyo akan sampai kurang. Iko indah. Awak nak umbi itu dah sampai bagak. Mengamalkan ilmunya, bahasa perbuatan lebih menarik daripada bahasa lisan. 3. Kasih sayang pada jamaah. Kenapa sampai tadi? Jangan sampai ada di antara jamaah dengan khatib, dengan mubalik, dengan sidai doang terjadi seperti matahari yang menerangi. Awak jo jamaah doang seperti matahari yang menerangi. Tanpa ada matahari bisa menengok kalam. Abi itu andaknya ya Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta, engkau hai Muhammad, bagaikan matahari. Engkau bagaikan cahaya yang menyinari. Kalau tidak ada cahaya dari Al-Quran, hadis ke hidup, akan gelap. Amal itu enggaknya kasih sayang antara khatib dengan jamaah. Kasih sayang pada jamaah seperti matahari yang menerangi. Kalau ada terjalin kasih sayang antara
mubalik, penceramah, ulama dengan jamaah, akan datanglah sinar cahaya itu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri samsika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinari hati kami ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika, sebagaimana cahaya hidayahmu, kama nawaltal arda, sebagaimana matahari yang telah menyinari bumi. Tak ada orang matahari yang tak menyinari bumi lah pagi ibu cahaya Allah. Amode itu jangan engkau cabut cahaya itu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau cabut hidayah itu dari kami ya Allah setelah engkau beri hidayah itu kepada kami. Kalau engkau cabut ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kami urangan. Kemudian warok, pengendalian diri dan mampu meninggalkan hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Awak seorang khatib tapi awak kerojo berjudi, nah lagi terima? Tidak. Kecil. Tidak mudah awak jadi khatib orang bang. Nampak awak di dompet maksiat. Kok khatib dari Islam kau tangga orang? Atau kalau awak pakai peci putih lupa, pakai peci putih yang cakap. Kalau awak nampak, warok, pengendalian diri dan mampu meninggalkan hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Yang subhat saya usahawan jangan perojol, apalagi yang haram. Tema dan isi khutbah. Tema dan isi khutbah yang pertama, jawaban terhadap problema yang sedang melanda di tengah-tengah masyarakat, yang aktual dan relevan. Kok ada umpamanya di masyarakat di sedang ada orang cerita-cerita, nama dulu deh bacari awu UBMA namanya supaya nak jang di kane dia tu darah kula. Kan ada dulu di kota Pekumbo sedang merajalela orang mengorek kepala. Ada dulu leh. Nasib lagi lah. Kan ada dulu nak. Berarti jawaban dari itu konyo Al-Quran naha, ikonyo hadisah, ala nang kawat nang kejamaah ragolek, konyo jaminan Allah kalau awak berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Itu berarti habis. Azan. Jadi ada jawaban terhadap problema yang sedang melanda di masyarakat. Jawaban kan masyarakat ragu ni. Iyo, apa hukumnya itu dah? Bacari awu uniang. Bacari yang lain-lainnya. Penangkal. Menjawab pertanyaan itu, datanglah khatib membicarakan pokok dasar. Iko latar belakang keinginan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ikunya dalilnya dari Al-Quran. Ikunya dalilnya dari hadis. Ikunya kisah-kisah dari yang itu. Waduh, sehingga terjawablah kerisauan, keraguan jamaah terhadap permasalahan yang terjadi di masjid itu. Itu wa usahawan itu tema pembicaraan awak. Yang kedua, petunjuk atau perintah, pengarahan, peringatan yang diperlukan sehubungan dengan rencana pola hidup yang Islamiah. Pak anak bisa menjadi orang bertakwa, orang yang Islamiah. Itulah
petunjuk nang kita agian, perintah nang kita agian, arahan yang perlu kita sampaikan, peringatan Allah dan Nabi yang perlu kita sampaikan. Contoh, kalau maksiat merajalela di suatu negeri, maka akan mengundang murka Allah. Ikonya hadisnya, ma zaharal fasad, ma qasal kaumul fahisha. Kalaulah kekejian gak sudah merajalela dilakukan di tengah masyarakat, qasa fihimul maut, maka kematian akan datang secara bersama-sama. Kan bisa berarti kejadian itu bisa mengundang atau ujian atau peringatan atau misalnya orang menjawab dari yang selanjutnya merombak dan merubah segala tatanan yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Poin tadi. Nah, yang bertentangan orang sedang mensyirikatkan Allah. Baca walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya suatu negeri itu kamu masih mensyirikatkan Allah, amalan-amalan kamu yang kamu kerjakan sebelum ini Allah hapus. Punya Al-Quran. Orang kan tidak berpesta kemusyrikan, orang kan tidak berpesta maksiat. Bertebarlah kemiskinan, dipaso oleh musuh. Mana kasal kaumul ahada sallatu alaihim aduhum. Kalau masyarakat negeri itu sudah tidak lagi melaksanakan janjinya dengan sesama manusia, janji dengan Allah sudah dilanggar, yang tiba dari Allah, dia akan dipaksa oleh musuh. Musuh seketiknya tapi awak dipasonya awak untuk mengikuti. Berapa banyaknya awak? Janji awak dengan Allah perlu dicari oleh janji awak sama manusia. Kemudian sunat yang berhubungan dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat dilakukan di atas mimbar, diucapkan dengan awak sebagai khatib Al-Quran doan cak you pun berjalan-jalan bacanya. Apalah khatib gak salah-salah bacaannya gak. Harus jelas apa yang kita baca itu. Umpamanya ayat apa yang kita baca, umpamanya dasar dalam Al-Quran itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, atau walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kamu di dunia ini adalah tempat sementara dan kesenangan waktu yang ditentukan. Waktunya ditentukan. Ada masuknya awak berangkit lain. Dah tiba di ujung jalan awak berangkit lain. Jalan-jalan ayatnya ucapkan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Yang selanjutnya ketiga, menghadap kepada orang banyak dan tidak berputar-putar. Jadi pada pek yang berputar-putar lah di mimbar dia, kan? Cak lah. Kok pakaian yang sudah disampaikan tadi, jangan berputar-putar. Membaca surat Al-Ikhlas pada saat duduk antara dua khutbah. Dia antara dua khutbah dia duduk sebentar kan. Ayat macam qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agak boleh. Kemudian tertib rukun. Wa usul rukun di jangan kok nomor 16 dulu Allahumma fil lil mu'mini ala. Copek ke orang pulang hati, copek dah kagak terima. Harus puji-pujian dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasiat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Anak tiga tu usahawan itu tertib. Kadang-kadang ada orang yang tak tertib ini.
bekoknya yo lah ya doanya naon namanya tapi susunannya kurang rapi. Kau dapat puji-pujian diiringi dengan syahadat, selawat, wasiat, baca ayat dan ditutup dengan doa bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Kemudian pendengar diam memperhatikan khutbah, khatib memberi salam. Ketika datang bertamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk awak, muazin azan, lalu bekok terakhir waktu tutup kepala ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Yang terakhir ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Itu enggak panjang tadi. Wa la zikrullahi akbar. Wa la zikrullahi akbar. Mengingat Allah lebih utama daripada yang lain-lain. Kemudian halangan dan syarat sah mendirikan salat Jumat. Halangannya sakit, hujan. Kalau sakit awak, bakal pergi Jumat awak sakit. Berarti halangannya sakit, hujan. Kemudian syarat sah mendirikan salat Jumat dalam negeri yang tetap. Yang kedua berjamaah. Tidak ada orang melaksanakan salat Jumat seorang-seorang tu. Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah di negeri yang tetap. Dilakukan di waktu zuhur. Jangan sampailah batalan orang berzikir kat 5 minit hari kecil tu kau salah selama. Kau tanya dah malaikat pokok lama sampai nah tu menghukum awak yang santai. Tak boleh awak menghukum bahasa awak yang paling benar, tak boleh. Yang selanjutnya didahului oleh 2 khutbah. Harus ada 2 khutbah. Faqabilu ya ulil absar la'allakum turhamun. Bacalah puji-pujian balik. Kok wak lengkapi rukun pertama sama yang kedua rancak. Tapi kalau yang ayat yang kedua wak don ada do rancak do. Tapi rancak lawas sempurna. Ya tak? Dilakukan di waktu zuhur didahului oleh 2 khutbah. Salat Jumat 2 kali dalam satu malam. Kau yang masalah. Salat Jumat bergiliran. Ikut judul skripsi yang di Syariah ini. Ba'a kecik penguji Profesor Makmur Sarif. Apa ini saudara mengada-ngada? Saya saja sudah pulang dari Mekah, Madinah. Tidak ada saya temukan salat Jumat 2 kali. Kenapa saudara buat judul salat Jumat bergiliran ini? Ya begini Pak, karena tidak ada masa-masa Nabi, tidak ada masa sahabat, karena kemajuan zaman, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadilah permasalahan ini. Apa contohnya? Umpamanya Pak di Masjid Muhammadiyah, umpamanya Pak di Semen Padang, karyawannya 1000, muatan masjid cuma 500, kan? Karyawannya 1000, muatan masjid 500, kan bisa dilaksanakan bergiliran. Sudah 500 solat Jumat pertama, solat Jumat yang kedua 500 lagi. Apa halangannya? Kan masih dalam waktu solat zuhur. Ada terjadi, ada Pak? Di mana? Di perusahaan-perusahaan. Kalau berontilah Semen Padang 2, beratu yang berhenti dulu, berapa miliar yang berapa triliun yang berhenti perusahaan di dalam waktu beratu. Bisa saudara angkat, bisa Pak, sampai skripsi itu selesai dipertanggungjawabkan. Akhirnya
Bimo lah kadumo. Judul yang kini kontok ala gobe. Tiba tahun 2020 tiba tsunami. Muncul masalah itu. Agak tsunami orang tak bisa kamu saja. Lalu bagaimana pendapat ulama tentang salat Jumat begini? Dari 97, dari 96, 2020 muncul masalah. Jadi nawak tak ada masalah nawak, tapi isu-isunya ada muncul masalah. Jadi silakanlah. Akhirnya ditelepon lah boleh kawan. Aku judul skripsi Ustaz Bona yang terjadi gini, orang mempertanyakan hukum salat Jumat bergiliran. Olah dari skripsi dah kan. Selagi masih dalam kondisi seperti itu hajat dibenarkan. Hajat, li hajat. Tapi kalau awak bermukimnya tidak ada keperluan yang lain, tak boleh. Itu saja. Sudahlah skripsi dia. Enak. Jadi solat Jumat bergiliran itu terjadi karena ada COVID kemarin, maka mulai dari orang-orang pusat membicarakan, menanyakan kepada bumi, menanyakan kepada orang-orang yang bagaimana hukumnya. Awak ada skripsi itu kan? Bisa Ustaz nyari narasumber Ustaz. Solat Jumat bergiliran. Diminta awak sebagai untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan ketika COVID. COVID itu banyak dulu harus disampaikan bahas supaya masyarakat nak faham, masyarakat nak jangan gelisah dengan COVID dan lain sebagainya. Tidak boleh bagi orang yang bermukim yang tidak ada hajat, cuma karena hajat bukan karena lain. Kalau tidak ada hajat tidak boleh. Tapi kalau ada hajat seperti tadi, ngomong COVID, dulu kan pernah 2 bulan Maret, tidak 2022. Rasul hari kiamat rasulnya, pun solat Jumat awak takutnya dia rasa seperti kerja kajar. Kondisi pun itu pernah dulu tak? Maret 2022. Sekian, terima kasih. Jadi mungkin barangkali alangkahnya Pak Kabak. Ingin ditanyakan atau ada yang terasa, silakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ustaz. Asli dibagikan adalah orang lebih. Mungkin Ustaz pernah tugas di situ. Tidak hanya sebagai bawahnya. Ini adalah pertanyaan dari jemaah sehingga sampai sekarang belum terjawab. Mungkin menurut saya sedikit. Ustaz tanya ya. Sebenarnya apa ini sholat sunat zuhur ini ya? Kan ada sholat sunat sebelum zuhur. Kalau dikerjakan kurang khutbah tak boleh ya. Jadi di situ sholat azan 2 kali, azannya kan 10 kali. Terlihat di situ kalau azan yang pertama belum masuk waktu zuhur. Itu sebagian bersolat. Ini sholat apa ini ya? Mas pertama saya tinggal di situ. Sehingga bertanya-tanya juga kan cari-carinya nggak ketemu itu mungkin. Jadi tadi sampai sekarang tidak ada salahnya. Karena waktu belum masuk. Karena kalau sholatnya sudah sunat yang di masjid yang ada. Jadi sholat sunat setelah azan kan dulu. Ya, sholat sunat setelah dia sudah dikerjakan sholat sunat setelah azan apa mau? Nah, sedangkan sholat
kasih. Sholat, kalau ada juga di suatu kampung itu masuk waktu zuhur baru orang azan, bukan? Ada orang belum masuk waktu zuhur tadi memanggil orang yang jauh, kan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dulunya kan azan itu satu kali. Kemudian karena memanggil orang itu bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat, akhirnya diadakanlah sholat azan 2 kali dalam sholat Jumat. Jadi ketika kita belum masuk waktu sholat Jumat, berarti kita masih sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, berarti yang pertama itu waktu qobliyah zuhur. Ya, qobliyah zuhur, qobliyah Jumat, ba'diyahnya. Jadi mungkin masing-masing berbeda. Jadi apa namanya kalau tidak dalam waktu sholat zuhur? Waktu sholat berarti sholat mutlak, sunnah mutlak aja ya Ustaz. Jadi itu mungkin barangkali jangan kita pertajam pula itu, tapi yang jelas sholat sunat itu ada juga kadang-kadang nggak kuat, tapi orang melaksanakan di Mekah ketika 2019 Bapak melaksanakan ibadah haji, orang siap sholat subuh itu ada suruh katanya kan. Ada orang cuma yang sunat subuh sunat setelah suruh. Nah, ada dilihat katanya kurang kuat, tapi bagi orang ada orang yang mengerjakan. Jadi mungkin barangkali kita bijaksana saja. Kalau seandainya belum masuk waktu berarti sholat sunat mutlak. Tapi kalau sudah masuk berarti qobliyahnya dan sesudahnya ba'diyah. Itu salah satu sunatnya. Jadi sholat sunat itu walaupun dia sholat sunat, tapi jangan kamu hanya mengerjakan yang wajib saja. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, kerjakanlah yang sunat. Ya, kerjakanlah yang sunat. Jadi bisa Ustaz menyampaikan, Pak, sebelum masuk atau di situ ada pertama Pak. Bisa. Ketika ada waktu masuk itu baru apa? Cuman waktu itu pernah sekali tapi dah diumumkan. Lalu rasanya orang kali ini memang terlihat masa itu kita waktu sholat yang mana sebenarnya kita sunat. Jadi ragu juga ya. Jadi kalau belum masuk waktunya sholat sunat mutlak. Kalau sudah masuk berarti sholat qobliyah. Ya, yang lain silakan. Yang menyambung saya dari mungkin maksudnya dari qobliyah. Apakah ada di hari Jumat itu sunat qobliyah Jumat? Masalahnya pas masuk waktu orang azan khatib naik mimbar, kan ada jeda waktu untuk sholat. Jadi yang pertanyaannya apakah ada qobliyah sebelum Jumat itu? Kalau kita pakai juga sebelum Jumat itu, tapi syaratnya jangan sampai khatib itu sudah, yang penting itu kan di dalam Jumat itu kan mendengarkan nasihat, ya, khutbah. Tapi kalau kita sholat sunat juga dulu kan nggak apa-apa. Jadi pas lagi khatib melihat sikon. Kalau seandainya mana yang makanya kita mendengarkan khatib yang sedang sampai ke puncak natijahnya, lalu kita di sanalah kita melihat situasi dan kondisi. Tapi sholat sebelum itu ada. Ada. Satu, yang kedua kadang-kadang kita terlambat sholat Jumat kan. Sholat Jumat pagi misalnya sudah besar. Nah, ya ada juga jemaah itu langsung dia sholat sunat. Kan sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau dikaitkan dengan tadi bagaimana kita untuk mendengar nasihat itu perlu nasihat dulu kan, bagi nasihat dulu kan. Ini ada hadisnya kan, Nabi Muhammad apabila kamu masuk masjid sholat sunat dulu 2 rakaat walaupun orang sedang khutbah. Ada juga tuh seperti itu. Melihat sikon. Sikon. Kalau umpamanya dia sudah menyampaikan materinya yang perlu harus kita resapi, pahami, ya mungkin itu yang dulu. Tapi kalau masih belum sampai umpamanya masih mulai awal, ya. Silakan yang lain. Dari Pak.
Terima kasih izin bertanya Ustaz. Kalau terjadinya sholat Jumat ini ketika dua khutbah Ustaz, di hari Jumat sama ini hari khutbah pertama pada ini, kemudian kedua khutbah Jumat. Gimana Ustaz? Yang kedua mungkin di sini mungkin kalau tidak ada yang seperti ini. Kalau di kampung ada yang terjadi dalam salam itu, salah satu itu menyampaikan supaya itu berbahasa semuanya. Tidak ada yang Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ada dua khutbah dalam satu hari itu. Ada sebagian ulama mengatakan gugur Jumat, tapi pendapat saya tidak menggugurkan Jumat. Ada pendapat sudah dipelajari berapa banyaknya referensi buku. Ada yang sebagian pendapat karena sudah ada nasihat pada hari Jumat itu Idul Fitri atau Idul Adha, tidak perlu Jumat lagi. Tapi dari pengalaman yang sudah saya laksanakan, saya tetap Jumat. Dah kalau hari itu hari Jumat. Jadi bagaimana pendapat Ustaz? Tetap akan dilaksanakan Jumat. Dasarnya ini solat sunat muakkad ini dikalahkan solat wajib. Tapi katanya hari Jumat itu yang penting, yang namanya manusia kan berpendapat. Sudah ada nasihat untuk apa lagi ya Jumat. Intisarinya Jumat itu nasihat. Itu mungkin barangkali tadi ketika khatib sedang mengasih nasihat, jangan kamu sekali-kali bicara. Karena apa? Logauta Jumat. Jumat akan loga, rusak. Ketika orang sedang berkhutbah lalu dia berbicara, maka loga itu kan hilang pahalanya. Bukan Jumatnya yang batal, tapi loga. Jadi menurut saya, ketika ada berbenturan, tapi itu biasanya sekali berapa tuh? Jarang punya. Sama dengan Arafah jatuh pada hari Jumat juga tuh. Tapi sampai sekarang ini saya masih berpendapat bahwa Jumat itu tetap dilakukan. Ada orang berpendapat karena nasihat sudah ada pada hari Jumat itu, apalagi Jumat. Nah, ada berpendapat seperti itu, tapi saya tidak mengikuti. Tapi amplop dah Ustaz ni kok dua, tu dengan dah dua ni. Idul Fitri ialah Jumat ialah, atau ulama berbeza pendapat. Ada yang hari Senin raya, ada yang hari Minggu. Abang dia keduanya tu je. Idul Fitri hari Senin ialah, hari Minggu Idul Fitri awal kaki. Cik-cik dalam dia Ustaz. Ya. Ada lagi? Permintaan tadi ya. Sehubungan dengan cara penyajian materi, cara penyajian juga Ustaz. Katanya Rasulullah memegang tongkat dan waktu berdoa menunjuk ke langit, itu sunnah atau gimana? Pakai tongkatnya. Iya. Ya yang beliau memegang tongkat. Ya. Ada juga kita langit itu sunnah. Ketika berada di posisi di Runang Selaut di kampungnya Pak Nopal ini, ada di situ mimbarnya hanya sekedar dinaikkan aja itu tinggi, lalu kita berdiri di sana, tidak ada yang lain-lainnya pakai apa. Ya itu yang ada di situ, saya ikut juga itu. Yang penting jangan sampai menyalahi yang sudah kategori yang sudah kita sebutkan tadi. Apa yang dilaksanakan di suatu negeri itu jangan kita bantah. Di Pariaman kami ke Padang itu, lalu solat di kanan, orang bahasa Arab saja. Jumatnya sebelumnya apa pelaksanaannya istilahnya lama. Dia bahasa Arab saja. Ya kan yang jelas. Khutbah Jumat ini dibaca rukun secara bahasa Arab, diberi nasihat 1-2 habis perkara. Imam ini kau khutbah ni kada alam ini. Ya, habis itu yang lain dari itu berarti sunnah-sunnah. Iya, sunnah. Yang batika ile dalam itu amal kalau mau diikut waktu amal dak sekolah Jumat. Itu agak ekstrim. Pendeknya apa kan? Yang jadi persoalan tadi bahasa Arab tidak ada yang berbahasa Indonesia.
wasiat dengan Jadi fatwa wujud kita. dari intisari nasihat itu enggak ya. Mungkin dahulunya orang paham dengan bahasa Arab. Sekarang mungkin separuh aja, seketika mungkin belum tentu orang paham. Jadi mantapnya dibaca bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesia. Itu yang bagusnya. Tapi karena sudah seperti itu, jangan kita anggap pula itu sesuatu yang keliru. Santiangnya mau guru kan ya, sejak lapang kehadiran kalau membatalan saya itu payah. Hari salahnya lah penghadiran, salahnya lah Pak Abdul kok mengangki acara. Saya sudah penghadiran Pak, aku salah Pak. Paham Pak, aduh yang berikut pemahamannya. Cari yang unggulnya, cari yang batang. Aduh nanti enggak ada. Kalau ada yang tinggal ada yang pun tadi berani yang bawa tunjuk apa. Tapi kok yang di luar itunya itu bungo-bungonya deh, seni-seninya deh. Lah, awak ada berpikiran Ustaz pun tak boleh pikir sampai. Amba kecil nak sayang orang, bau orang nak sonang. Silakan awak makan yang ke-7 dawak betul tak? 7 dawak. Kalau mak dawak, 7 orang. Jangan lo mak dak awak kan ke-7. Dak awak lomak ada orang dak 7 orang dak kena orang bawa soalnya dia katik. Nyok ke-7 dawak. Lomak dak awak ke-7 dia orang. Orang mau itu orang di Pariaman bahasa Arab sedenya. Kok berdakwah secara mau izoh wak ke situ ada kesempatan wak ceramah. Bagusnya kan istilahnya enggak salah tapi ada cuma arah ke situ. Intisari dari Jumat ini adalah memberikan nasihat. Mudah-mudahan nasihat dengan bahasa Indonesia sampai ya, kan bisa. Kemungkinan yang masalah itu mungkin ditetapkan KTP yang bisa seperti Pariaman tuh. Ya, ditetapkan ya. Karena dia pakai konsep. Ditetapkan itu tuh. Iya ditetapkan. Ya. Alih orang kan ada ya. Jadi awak berbijak yang tadi berbijak. Asalkan jangan ketika kita menimbulkan konflik. Masalah-masalah buruk itu biasa ada, apalagi di akhir-akhir zaman. Inilah yang pesan yang penting kami sampaikan bahwa jangan sampai urusan yang kecil kita bertengkar. Sementara urusan besar menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat masih tugas kita yang banyak. PR bagi kita. Yang kecil-kecil kok jadi masalah. Yang besar yang maksiat merajalela. Ininya tidak dilaksanakan, itu tugas kita. Ya berpikiran berwawasan. Khatib yang saat sekarang ini harus dia berwawasan. Bukan nanti kita bayi biru dan belau istilahnya bukan seperti itu. Tapi kita harus bijaksana. Tapi jangan sampai asal dari agama kita itu sampai salah. Ini barangkali karena waktu sudah pas, sudah cukup demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.